Ya. Kalau saya ditanya pribadi, saya akan berbeda dengan Bang Denny mengenai dinamika yang terjadi di Demokrat. Menurut saya, kalau mau pakai istilah pembegal nih ya, saya pinjam istilahnya Bang Denny, pembegal Demokrat itu Johnny Allen Marbun, bukan Muldoko, gitu. Saya berbeda. Yang membegal bukan Johnny Allen, Presiden Jokowi. Di mana-mana saya katakan, Ya. Anda mengatakan tadi sebagai akademisi, juga politisi, tapi tidak fair. Tidak hanya membela di mana Anda mendapatkan sesuatu dari SBY. Sementara saya juga sangat dekat ke SBY 10 tahun jadi presiden. Ya. Saya tidak bisa carmuk seperti Anda. Saya berbeda dengan banyak orang tentang penyikapan Profesor Dr. Denny Indrayana, SH, MH, LLM. Seorang guru besar dan sekarang membuka praktek di Australia. Menyangkut dengan banyak pertanyaannya. Saya baru akan bersikap apabila saya mendengarkan sendiri apa alasan dari seluruh argumennya. Sebab ada banyak pula orang yang kemudian langsung membencinya pada saat belum mendapatkan penjelasan yang cukup dari dia. Maka kemudian saya undang beliau melalui Zoom. Ada 3 narasumber saya yang kemudian harus hadir melalui Zoom karena ini betul-betul perencanaannya sangat mepet. Saya sapa dulu Prof. Denny dari Melbourne dari Australia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akbar, apa kabar? Terima kasih telah bergabung, Prof. Anda sudah mendengarkan pembukaan saya tadi. Sebab begitulah penyikapan kami di Akbar Faisal Unsensor, tidak bersikap sebelum kita bercakap. Dan dalam bersikap pun kami memilah mana yang harus kami tempatkan pada bejana A, bejana B, dan bejana C. Bukan hitam dan putih. Begitulah kami mengajari diri kami berdemokrasi di tempat ini. Yang kedua, saya undang pula seorang yang tampaknya akan berbeda dengan Prof. Denny Indrayana, Saudara Johnny Allen Marbun, mantan elit DPP Partai Demokrat dan kemudian memilih untuk bersama dengan Pak Muldoko di Partai Demokrat. Yang pasti bahwa mereka berbeda cara pandang. Untuk mengkonfirmasi beberapa hal yang menyangkut dengan Demokrat, tetapi hal yang lainnya nantinya saya akan berbicara dengan Denny sendiri setelah tidak lagi dengan Pak Joni. Yang ketiga, agar kemudian terukur kita punya dan kemudian ada jalan tengah selain dari saya undang sahabat saya, Saudara Muhammad Kodari dari Indobarometer yang juga Zoom dari Kalimantan Tengah. Langsung rusak saya punya memori karena tiba-tiba dia menawarin duren. Tapi ya sudah, kita tunggu nantinya apakah benar ada duren yang akan dibawa ke Jakarta. Saya ke Prof. Denny dulu. Prof, Anda hari-hari ini mengambil porsi yang luar biasa pada pemberitaan kita. Anda mengeluarkan sergapan yang itu bandwidth-nya lebar. Mulai dari soal pengambil alihan Demokrat, kemudian soal bocoran proporsional tertutup, bukan terbuka ternyata berbeda, kemudian macam-macam yang kemudian Anda berdampak, ada ancaman akan dilaporkan kepada polisi dan segala macam, atau bahkan ada permintaan agar kemudian Anda tidak lagi beracara di Mahkamah Konstitusi. Sebuah ancaman yang menurut saya berisiko kepada Anda karena Anda seorang lawyer, terkhusus lagi Anda seorang ahli tata negara. Saya serahkan dulu ke Prof. Denny, mau jawab yang mana dulu terserah. Terima kasih Pak Akbar. Jadi begini, pertama saya ini bersikap apa adanya, apa yang ada di pikiran saya itu saya sampaikan, saya tulis dengan bahasa terang, dengan bahasa yang tidak diplomatis gitu. Beberapa teman menyarankan agak diplomatis lah, tapi gaya saya ya begini, apa adanya saja. Saya katakan ini bahasa jujur. 2014 saya memilih Presiden Jokowi
Bang Akbar juga ada di sana. Saya malah menyampaikan salam 2 jari setelah melakukan pencoblosan. Oke. Jadi ada tinta di atas jari saya dan saya tweet itu. Akibatnya saya dapat surat teguran cinta dari Presiden SBY. Yang waktu itu SMS ya. Beliau netral sebagai presiden dan seharusnya anggota kabinet, dalam hal ini Wakil Menteri Hukum dan HAM juga netral. Kenapa saya memilih Presiden Jokowi? Saya selalu menggunakan 2 parameter. Konstitusi, karena saya dosen, akademisi, dan anti korupsi, karena itulah aktivisme saya dengan Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM dan seterusnya. Nah, asesmen saya pada saat itu 2014 bahasa Presiden Jokowi ingin menguatkan KPK, ingin menambah anggaran dan seterusnya. Dalam proses berjalan seiring waktu ternyata apa yang disampaikan itu dalam bacaan saya tidak terpenuhi. Okay. Bahkan kalau kita bicara, silahkan kita berbeda pendapat, KPK sekarang ada dalam titik nadirnya, dilumpuhkan. Perubahan Undang-Undang KPK ada tiga fase. 2019 dengan perubahan Undang-Undang KPK, kemudian pimpinan KPK yang dimaksudkan bermasalah etikanya, justru sekarang diperpanjang 1 tahun melalui putusan MK, dan ada tes wawasan kebangsaan yang menggeser para pejuang-pejuang yang bahkan sudah merelakan nyatanya, Novel Baswedan dan kawan-kawan. Itu 3 fase yang terjadi dan Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa. Nah, sejak itu saya sudah mulai mengambil sikap kritis terhadap Presiden Jokowi. Ditambah menjelang Pilpres 2024, kan saya punya kantor di Jakarta. Jadi saya ke Jakarta. Setiap kali landing saya WA Pak Mahfud, Pak saya di Jakarta izin ketemu. Bertemu kami, bertukar informasi. Saya ketemu teman-teman media, bertukar informasi. Ketemu beberapa teman-teman konsultan politik, teman-teman politik, bertukar informasi dan seterusnya. Informasi yang saya dapat merisaukan saya. Kesimpulan saya adalah, dan ini saya sudah sampaikan dalam banyak kesempatan, hukum hanya dijadikan alat, instrumen, strategi pemenangan pemilihan umum dengan cara yang justru tidak berkeadilan. Dia dijadikan alat untuk menjegal calon, dia dijadikan alat untuk membegal partai, dia dijadikan alat untuk berbagai macam hal yang kemudian saya tuliskan mulai saya turun itu setelah Lebaran 24 April dengan satu artikel agak panjang. Bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Saya tulis ada 9 strategi, 10 sempurna langkah Jokowi. Dan itu sekarang satu-satu mulai terlihat, Bang Akbar. Saya katakan A, sekarang mulai kelihatan. Saya katakan B, sekarang mulai kelihatan. Saya menulis soal Muldoko yang saya menggunakan istilah Romah Hormuzi di podcast Bang Akbar. Dia katakan kalau Demokrat berhasil dicopet Muldoko, maka Anies tidak bisa nyapres. Kurang lebih begitu kalimatnya. Jadi kenapa saya menggunakan istilah yang dipakai Romah Hormuzi? Karena ini bagian dari koalisi mengakui itu pencopetan. Meskipun sekarang diperhalus dengan pencopetan konstitusional katanya. Apapun itu adalah pencopetan. Nah, itu sebabnya saya kemudian menyampaikan konsen saya. 24 April itu saya gunakan istilah cawe-cawe, Pak. Belum ramai saat itu. Itu ada di tulisan saya. Baru kemudian wartawan menanyakan itu kepada Presiden. Presiden menolak. Tidak di Sarinah. Baru pada saat pertemuan dengan Pemret, Presiden mengakui. Iya, memang cawe-cawe, untuk kepentingan bangsa dan negara. Bang ada di sana dengan Bang Tantowi Yahya, saya menonton klarifikasinya. Tapi bagi saya, cawe-cawe yang dilakukan itu terkonfirmasi dengan terutama dari sisi hukum, Bang. Kalau hari ini ada pemeriksaan terhadap Menteri Pertanian, saya belum lihat apakah ada.
pemberitaannya, itu makin mengkonfirmasi siapapun yang korupsi, dimanapun, kapanpun harus diberantas. Tapi pada saat dia memberantas lawan oposisi dan dia memukul lawan oposisi, tapi merangkul kawan koalisi, karena pada saat yang sama saya mendapatkan informasi ada pimpinan KPK datang ke menteri senior, ini ada pimpinan partai, kasusnya 1, 2, 3, 4, tolong diizinkan kepada presiden supaya kami bisa tersangkakan, sudah siap. Dan sampai sekarang, karena dia di barisan koalisi, ya tidak dilakukan langkah apa-apa. Dan tidak hanya satu partai ini, sudah menjadi rahasia umum, rahasia publik. Romi mengatakan, Mas Denny, saya adalah contoh orang koalisi yang dekat presiden dan ditangkap. Romi lupa time frame-nya. KPK lumpuh dan tidak bisa dikuasai lagi itu setelah 3 hal tadi. Undang-undangnya diubah, pimpinannya diganti dengan yang lebih tidak punya etika, bermasalah etikanya, dan TWK menggeser kawan-kawan yang dulunya berani jujur hebat menjadi berani jujur pecat. Romi, Setia Novanto di 2017, Menteri KKP Edi Prabowo, Menteri Sosial PDIP Batubara, itu terjadi semuanya sebelum Novel dan kawan-kawan digeser. Itu adalah kerja yang masih dilakukan oleh kawan-kawan itu, sehingga belum kontrol itu belum jatuh, KPK belum dikuasai, sehingga ya belum bisa dikatakan kalau dalam koalisi aman. Saya menulis puisi, korupsilah dalam pelukan koalisi itu setelah KPK-nya memang sudah dikuasai. Inilah Bang yang mengkhawatirkan. Kenapa kemudian impeachment muncul? Bukan hanya sekali ini. Saya menulis surat, Abang tahu, kepada Presiden Jokowi pada saat Presiden datang ke pabrik biodiesel oligarki di Kalimantan Selatan. Pada saat yang sama, grup usahanya dan yang bersangkutan disebut memberi suap kepada pegawai-pegawai pajak KPK. Ini kasus konstruksi hukumnya aneh bin ajaib, Bang Akbar. Suap menyuap. Penerima suapnya sudah divonis bersalah. Beberapa orang menyebut nama siapa yang memberi. Pemberi suapnya jangankan jadi tersangka, dipanggil saksi saja tidak. Ya. Dan Presiden datang meresmikan pabriknya di 2021, tanggal 22 Oktober. 21 Oktober 2020, datang meresmikan pabrik gulanya di Bombana dengan grup yang sama. Saya menuliskan surat, Pak Presiden, ini bagaimana? Itu sudah saya bicara impeachment, Bang. Saya bicara impeachment pada saat ada masa 3 periode karena melanggar konstitusi. Kenapa Muldoko Gate juga impeachment? Sederhana, Bang Akbar. Sederhana. Supaya mudah kita bandingkan sistem impeachment Indonesia dan Amerika Serikat. 4 hal yang sama. Treason, kejahatan terhadap pengkhianatan terhadap negara, bribery, penyuapan, other high crime, kejahatan tingkat tinggi lainnya, dan misdemeanor, perbuatan tercela. Indonesia menambahkan korupsi dan tidak memenuhi syarat. Yang 2 ini kita simpan. 4 ini itu sama dan kita ambil sebagai impeachment artikel di Indonesia. Kita bandingkan Watergate dan Muldoko Gate. Watergate menyebabkan Richard Nixon memilih mundur karena takut dipecat karena impeachment. Apa itu Watergate? Richard Nixon terlibat dalam hal cawe-cawe, memasang alat sadap di kantor yang terkait dengan Partai Demokrat karena terkait kampanye Pilpres. Bukan mengambil alih, Bang. Memasang alat sadap saja di kantor yang terkait dengan Partai Demokrat, NDC, tahun 72. 2 tahun kemudian, setelah melalui proses penyelidikan, Richard Nixon memilih mundur. Muldoko Gate bukan memasang alat sadap, Bang. Mengambil partainya. Apakah Presiden terlibat atau tidak? KSP, Muldoko, KSP, Kepala Staf Presiden. Presiden tidak terlibat.
Tidak tahu, tidak mungkin. Kantornya aja sama, satu istana, satu gedung, satu kompleks. Tidak setuju, paling tidak secara konsep, kalau ini adalah hak berorganisasi, hak berpolitik, hak asasi manusia, maka Presiden melakukan by omission, membiarkan. Karena pelanggaran HAM itu ada by omission, pembiaran, dan by commission dengan tindakan. Paling tidak Presiden melakukan pembiaran. Sampai di situ dulu, Prof. Baik. Jadi kalau dilihat dua hal ini, Muldoko Gate itu lebih parah pelanggarannya karena mengambil alih partai yang berdaulat dan menyebabkan Demokrat bisa tidak ikut pemilu, menyebabkan Anies tidak bisa maju dibandingkan Watergate yang hanya menaruh alat sadap saja. Kalaupun ternyata Prof, secara politik tidak mengarah ke impeachment, itu karena DPR-nya tidak melaksanakan fungsi kontrol. Saya telah memberikan waktu yang cukup untuk kemudian kepada Prof Denny untuk kemudian kita mendengarkan argumennya dari awal sampai akhir tadi. Pada beberapa bagian tentu saja saya juga mendengarkan Prof. Kita merasakan itu. Saya harus jujur mengatakan kepada Anda. Tetapi pada beberapa bagian pula saya harus mengkonfirmasi. Ada beberapa yang tampaknya tidak seperti yang Anda katakan. Satu, tentang soal tertutup. Ya kan? Yang kemudian Mahkamah Konstitusi itu bereaksi keras kepada Anda. Juga soal beberapa yang lain yang tampaknya Anda itu hanya mengungkapkannya ke publik tapi tanpa melakukan sebuah tindakan yang cukup untuk itu. Contoh misalnya soal beberapa kasus, kenapa misalnya tidak dibawa masalah itu ke para pihak yang memang merupakan domainnya, katakanlah kepolisian, barangkali kejaksaan atau KPK, di mana kemudian Anda pernah menjadi salah satu pendekar pembela korupsi. Soal korupsi misalnya, ada beberapa catatan korupsi. Apakah sudah dibawa ke KPK atau bagaimana? Baik. Pertama soal MK ya, Bang Akbar ya. Ya. Soal MK mengatakan tidak benar jika sudah ada putusan pada saat saya mengunggah pandangan saya ke sosial media. Unggahan saya kalau tidak salah 28 Mei dan RPH-nya baru 7 Juni. Loh, memang saya tidak mengatakan MK sudah memutuskan. Bang Akbar, ada 3 kalimat yang saya ingin highlight ya, yang kemudian secara publik itu dibelokkan. Satu, saya pada saat menulis itu dengan sadar memilih diksi. Abang wartawan ini, saya mengatakan mendapatkan informasi. Saya sengaja tidak menulis mendapatkan bocoran, karena bocoran itu berkonsekuensi dari pihak di dalam bocor, dan itu bisa berbahaya. Saya mengatakan mendapatkan informasi. Informasinya dari mana, Prof? Informasi dari mana itu biar saya simpan, Bang. Nanti pada saatnya saya sampaikan kepada yang berwenang. Tetapi ya, karena yang bersangkutan meminta nggak usah ikut-ikutlah saya, nanti malah tambah ramai. Oke, saya hormati. Sebagai bagaimana juga wartawan punya hak untuk melindungi narasumber, ya sudah. Yang kedua, saya sengaja menggunakan kata Mahkamah Konstitusi akan. Tidak telah memutuskan. Saya menggunakan kata akan, artinya belum ada keputusan. Betul, Profesor Sadi Isra pada saat mengatakan ada keputusan. Yang mengatakan sudah siapa? Saya mengatakan akan. Akan berarti will, belum ada. Yang ketiga, saya dengan sadar, dengan penuh pertimbangan, tidak menggunakan kata A1. Itu terlintas pada saat saya menulis itu draftnya, dan saya kesampingkan. Saya menggunakan istilah dari sumber yang kredibel. Dan kemudian Prof. Mahfud dalam tweetnya mengatakan A1, itu pilihan kata Pak Mahfud. Dan kemudian di banyak pemberitaan kemudian berkata informasi bocor A1, ya saya tidak bisa mengenalikan orang menggunakan diksi-diksi yang tidak saya gunakan. Satu. Yang kedua, Bang Akbar, jadi saya memang sedari awal berharap informasi saya itu berubah dan tidak menjadi kenyataan.
Jadi tidak ada soal sekarang. Makanya pemancing sebenarnya agar jangan sampai tertutup ya. Justru saya ingin dengan terbuka saya katakan di banyak kesempatan, yang saya advokasi adalah MK memutuskan sistem proporsional terbuka tetap dilaksanakan. Karena satu, open legal policy bukan kewenangan MK. Dua, kalau dipaksakan bisa menimbulkan gridlock, kebuntuan, karena parlemen tidak mau, KPU pada saat mau merubah aturan pelaksanaannya, itu menurut Undang-Undang Pemilu wajib berkonsultasi dan mengikat kata Undang-Undang Pemilunya. Saat 8 partai menolak mengatakan tidak setuju, terjadilah deadlock dan bisa menunda pemilu. Itu salah satu saja akibatnya. Karena itu saya mendorong ini tidak menjadi tertutup. Dan kapan kita bisa mendorongnya, Bang Akbar? Tentu sebelum putusan dibacakan. Saya akhirnya bisa memahami sekarang. Jadi memang saya baca, tentu saja Anda akan berhati-hati. Anda seorang profesor, Anda seorang pengacara gitu ya. Saya yakin berhati-hati. Dan saya sudah mendapatkan jawabannya. Oke, Prof, saya harus fair dengan pembicara yang lainnya yang telah antri sejak tadi. Ada poin yang paling mendasar dari seluruh gugatan Anda ini menyangkut dengan Demokrat. Tentang begal yang dilakukan oleh kekuasaan. Banyak sekali argumen soal itu, banyak sekali catatan soal itu, ya. Dan pada beberapa bagian tampaknya mendapatkan pembenaran kalau melihat seperti penjelasan Anda tadi, kalau melihat bagaimana posisi Pak Muldoko sebagai KSP, orang yang hanya 1,2 meter dari presiden, kira-kira seperti itu. Saya tentu saja agak concern menyangkut ini karena sejarahnya ya saya juga menjadi bagian dari pendiri partai ini ya. Pada masa awalnya, saya tidak ingin berbicara tentang diri saya. Kebetulan di sini ada Pak Joni Allen. Saya mau menggugat Anda dulu sebelum memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjawab apa yang disampaikan Prof. Denny. Tidakkah memang sebenarnya Anda sedang membegal Partai Demokrat yang secara resmi memiliki aturan main, tapi dengan kemudian jaringan yang Anda miliki dan bersama teman-teman Anda kemudian mencoba membegalnya. Apa bantahan Anda, Pak Joni? Ya, terima kasih Bung Faisal Akbar. Pertama, selamat sore menjelang malam. Denny ini memang beberapa kali bicara baik melalui Zoom dari Australia terhadap saya itu selalu memberikan penjelasan halusinasi, sensasional, sementara fakta-faktanya adalah terbalik. Fakta yang pertama dia bilang dia anti korupsi, sementara dia sedang proses bahkan sudah ditetapkan menjadi tersangka daripada salah satu waktu dia di Wamen. Yang kedua, saat saya berbincang beliau dengan menyampaikan bahwa pemegal Partai Demokrat adalah yang jelas saya hadir di situ adalah saat Pak SBY membegal Anas Urbaningrum, di mana Anas menjadi masih ketua umum dibentuk presidium, padahal itu tidak ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Disitulah Anas tidak berfungsi melakukan apapun. Yang ketiga, pada saat SBY maju menjadi katakanlah pengganti Anas, dia ngomong di publik bahwa hanya menghantarkan. Pada saat itu saya pimpinan sidang, Pak Denny, ini fakta, bukan halusinasi, bukan berkata-kata diksi, bukan fakta, ya. Lalu kongres berikutnya di Surabaya dia lanjutkan lagi, itu pun juga kita protes, tetapi tetap kita hargai. Yang paling fatal Pak Denny, yang kau tidak bilang tak mau tahu anggaran dasar anggaran rumah tangga, padahal sampean itu orang hukum. Anggaran dasar anggaran rumah tangga itu adalah hukum tertinggi di partai politik sebagaimana Undang-Undang Partai Politik nomor 2 tahun 2008 yang diperbarui tahun 2011. Ya, itu faktanya, bukan diksi. Ya, lihat pasal 5. Bahwa dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dilakukan pada saat di GCC yang menghantarkan AHY anaknya untuk diharuskan ketua umum, pasal 20. SBY otomatis menjadi ketua majelis tinggi, padahal sudah demisioner. Mana ada istilah otomatis, harusnya dipilih. Yang kewenangannya Pak Denny, kalau kau baca, makanya baca, jangan asbun,
Satu, menentukan calon ketua umum pada kongres maupun kongres luar biasa. Menentukan rancangan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disahkan di kongres itu tertulis. Ya. Yang pasal 17, kewenangan ketua umum dan anggaran dasar rumah tangga 15, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat. Ini semuanya bertentangan dengan undang-undang. Yang mengangkat Dewan Pimpinan Pusat itu adalah forum tertinggi melalui kongres atau kongres luar biasa atau rapim. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah. Makanya musda. Walau padahal itu harusnya musda. Makanya yang menang musda pun akhirnya dibegal sama dia. Yang tidak menang, yang banyak suaranya, yang dikalahkan di beberapa daerah. Demikian juga Dewan Pimpinan Cabang. Ini faktanya ini, bukan diksi. Bukan permainan kata-kata, bukan seperti Anda. Yang ketiga, permainan kata-kata Anda misalnya. Ya toh? Anda bilang bahwa Anda taat aja, taat aturan. Ya? Mohon maaf, ini fakta. Anda pada saat katakanlah menteri, pada saat itu adalah wamen, ya toh? Wamen, Anda jawab, kalau memang saya salah, adalah golongan 3C. Padahal wamen pada saat itu adalah jabatan karier yang selevel dengan dirjen. Eselon 1A, minimal 4C. Tapi dibuatlah perpu. Walaupun tidak menyebutkan itu, Anda menjadi wamen yang sensasional, yang hanya cari sensasional ke lapas-lapas, sidak tetapi nggak ada hasilnya. Itulah yang faktanya, dan jadi tidak berkata-kata, tidak diksi-diksi, bukan. Nah, Oke. Anda juga kan tidak ada masalah. Bentar lagi. Ya? Pak Joni. Pak Joni, sorry. Saya arahkan pembicaraannya Pak Joni. Soal apa yang Anda sampaikan tadi tampaknya sudah Anda sampaikan sejarahnya. Tetapi sekarang saya mau maju tentang gugatan ini. Kalau kemudian ini kan belum diputuskan ya di Mahkamah Agung ya tentang gugatan Anda ya. Saya tidak tahu juga apa alasannya Mahkamah Agung belum menyelesaikannya. Tapi kita maju Pak, ayo kita dewasa berpolitik ya. Kalau kemudian nantinya Mahkamah Agung menolak itu, apakah itu automatically Anda menerima atau masih akan melakukan berbagai gugatan berikutnya? Pertama, kita taat ajas hukum, taat keadilan. Oke. Tidak mencari sensasional. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa keadilan itu kalau sudah keterlaluan berbuat berbohong, berbuat diksi, berbuat kata-kata, kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan keadilan. Ya, oke, kita tunggu tuh. Ini penting Pak. Ini penting karena begini. Saya tentu saja tidak ingin mengulang-ulang apa yang telah diperdebatkan oleh forum yang lain ya. Saya tidak menyebutnya media. Forum yang lain termasuk podcast ini tentang gugatan seperti yang Anda sampaikan. Saya sampai hafal juga tuh gugatan Anda itu tadi ya. Karena begitu seringnya. Tapi menurut saya itu adalah hak Anda untuk menyampaikan dan saya hormati gitu ya. Nah, sekarang saya pengen mengatakan itu tadi. Kalau kemudian ternyata Mahkamah Agung telah memutuskannya, apakah kemudian ini berhenti? Kepada Prof. Denny juga dan Mas Kodari juga perlu saya sampaikan bahwa di beberapa memori orang politik, putusan ini nantinya dan bahkan sebelum jadi putusan, itu sudah dianggap sebagai komoditas politik. Ada yang mengatakannya ini adalah bargaining agar kemudian Demokrat ini bisa diarahkan dan segala macam. Forum ini saya gunakan bahkan sejak hari pertama muncul itu untuk memastikan setidaknya memberi sedikit kepastian. Kalau tidak ingin memastikan banyak informasi yang berkembang di luar. Saya ulangi pertanyaan saya Pak Joni. Kalau kemudian ternyata nantinya Mahkamah Agung memutuskan bahwa ini tidak layak untuk diteruskan alias Anda kalah, apakah kemudian Anda menerimanya atau akan ada langkah berikutnya sebelum saya pindah ke isu yang lain? Pak Akbar, saya kira sebagai katakanlah wartawan relatif, saya kira apa yang dikatakan Pak Denny pun sebenarnya sudah berulang-ulang, bahkan sudah tertulis di balik-balik sebenarnya itu. Jadi maksud saya Pak Akbar juga harus seimbang. Ya, tentu saja makanya saya berikan kesempatan Pak. Jangan lihat seimbang itu dari sisi waktunya, tapi substansinya. Betul, substansinya. Ini juga bicara yang saya bicarakan tadi substansi. Ya kan? Kenapa? Apa substansinya? Yang saya katakan tadi bahkan substansi dan fakta. Ya. Substansi dan fakta. Artinya terbukti substansi itu. Nah, tentunya kebilang saya tadi kami mengatakan bahwa kita taat ajas hukum, bukan menakut-nakuti seperti stempel darah lah, mau apalah
apa namanya itu, mau kudeta lah, mau people power lah. Ini kan sesuatu hal yang tidak baik dalam pembelajaran politik. Padahal fakta-faktanya jelas. Ya, sekali lagi saya katakan jelas. Saya adalah deklarator. Sampean saya kira juga pernah menjadi kader Demokrat. Sampean tahu persis bagaimana perjuangan kita di Demokrat dulu. Tidak ada seperti yang sekarang. Ya, tidak ada seperti yang saya. Itu yang mau kita luruskan di dalam proses keadilan. Yang mencari keadilan, bukan menuduh orang, bukan nakut-nakutin orang, bukan membuat sensasi, bukan membuat diksi-diksi, bukan. Itu loh, Bung Akbar, Anda pun pernah di Demokrat, tahu persis bagaimana sebelum SBY ketua umum, bagaimana kita berdemokrasi di Demokrat dari Sabang sampai Merauke, termasuk ke daerah-daerah. Saya kira demikian. Terima kasih. Ntar, makasih Pak Joni. Saya ke Mas Kodari dulu. Mas Kodari, Anda saya undang ke bagian tengah diskusi kita untuk kemudian sedikit memberikan catatan menyangkut dengan, ya terutama menyangkut soal Demokrat ya. Tadi saya mengangkat sebuah catatan ya, yang tampaknya bisa Anda berikan notes untuk kali ini, bahwa isu Demokrat itu pada beberapa elit dijadikan semacam isu utama setidaknya untuk keberadaan koalisinya perubahan ya, di mana di situ ada 3 partai di situ. Kalau saya tidak salah Pak Prof Denny juga pernah mengungkapkan soal ini dan saya mendengarkannya juga. Selain juga hal-hal yang lain. Kalau soal yang disampaikan Pak Joni kan bahkan sudah 2 kali kita membicarakan di sini bahkan gitulah. Sebelum saya pindah ke yang lainnya dulu, ke Mas Kodari dulu, apa catatan Anda bagian ini? Pertama soal Demokrat ya, saya nggak ingat persis kapan konflik di Demokrat ini mulai terjadi. Ya. Tetapi mungkin meminjam istilahnya Bang Denny, kalau kita lihat time frame-nya sebetulnya kasus Demokrat ini kan kasus yang bukan baru hari ini saja ya, tetapi sudah berproses beberapa lama. Dan ya dalam konteks itu bahwasanya kemudian peristiwa di Partai Demokrat ini sekarang dilihat dari kacamata politik, bukan hanya dari kacamata hukum, ya merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan ketika proses politiknya sudah dekat dengan pemilu pada hari ini. Tetapi supaya untuk lebih proporsional, koinsidensi seperti ini sebetulnya sudah terjadi dan seringkali terjadi dalam konteks yang berbeda, yaitu pilkada, begitu. Kita menghadapi atau melihat dinamika konflik partai politik ini kan bukan baru kali ini saja. Hampir semua partai politik udah pernah mengalami. Contoh misalnya yang besar nih ya, Partai Golkar itu antara kubu Abu Rizal Bakri dengan kubu Agung Laksono. Itu konsekuensinya sangat besar itu karena apa? Karena pada waktu itu semua partai politik berhadapan atau menyongsong pilkada serentak. Sehingga sempat terjadi sebuah situasi di mana ya terjadi buntu lah, di mana sempat ada kemungkinan bahwa semua kubu tidak bisa mengajukan calon. Dan pada waktu itu justru diskresinya muncul dari KPU. Nah, ini satu topik tersendiri sebetulnya. KPU memutuskan bahwa setahu saya ini tidak ada dalam undang-undang ya pada waktu itu, bahwa calon dari Partai Golkar itu bisa diterima kalau kubu dari kedua belah pihak itu sama-sama tanda tangan terhadap calon yang sama, begitu. Kalau hanya salah satu calon saja, maka kemudian calon itu tidak diterima, begitu. Itu satu presiden di mana konflik partai politik terjadi dan kemudian berimplikasi terhadap pertarungan politik. Ya. Yang saya juga ingat tidak kalah penting, kebetulan karena lagi di Kalimantan Tengah, dinamika atau konflik di P3 antara kubunya Jan Farid dan lupa saya satu lagi ya. Intinya begini, pada waktu itu pilkada serentak di Kalimantan Tengah akhirnya ditunda akibat apa? Akibat satu kubu mengajukan nama A, satu kubu lagi Surya Dharma Ali ya mengajukan satu nama lagi gitu loh. Sehingga akhirnya kemudian proses pilkadanya ditunda beberapa bulan dan pilkadanya tidak jadi serentak bersama dengan yang lain, begitu. Nah, saya nggak bisa bicara lebih jauh daripada itu ya. Bung Denny punya argumentasinya dan mengatakan bahwa ini begal, begitu ya. Sementara Bung Joni juga punya argumentasinya untuk mengatakan yang tadi beliau sampaikan, begitu. Dan ya kembali lagi bahwa semua proses ini kan suka tidak suka kan ujungnya forumnya itu kan ada di lembaga peradilan, kan begitu kan, di lembaga peradilan. Semua proses
konflik partai politik yang saya tahu juga ujungnya kan diselesaikan di pengadilan. Golkar selesainya pengadilan, P3 selesainya di pengadilan. Partai-partai lain selesai, PKB selesainya di pengadilan gitu ya. Walaupun memang di luar proses pengadilan akhirnya ada proses-proses yang bersifat lebih personal begitu. Di mana dalam kasus P3 misalnya terjadi yang namanya islah gitu ya. Kalau di PKB sampai sekarang setahu saya antara Muhaimin Iskandar dengan Yeni Wahid tetap nggak bisa ketemu begitu. Tetapi pada hari ini kita lihat bahwa partai politik yang berperan dalam proses-proses pemilu, dalam proses pemerintahan yang diakui oleh semua pihak adalah partai PKB begitu. Jadi saya tidak bisa diajak untuk menyimpulkan siapa yang benar, siapa yang salah, masing-masing punya argumentasinya dan karena itu ya keputusannya adalah nanti di pengadilan. Ya, betul bro. Maksud saya begini, sebenarnya saya mengajak Anda untuk maju, termasuk tamu-tamu kita yang tadi itu, untuk maju lebih jauh pada isu yang saya sampaikan tadi bahwa tidak lagi hanya sekedar pertarungan antara kubu AHY di satu pihak dengan kubu Pak Muldoko dan Pak Joni Allen sebagai pemain utama di kubunya Pak Muldoko, tetapi sudah sampai pada tahapan soal positioning pihak lain, dalam hal ini capres ya. Kita kan sempat mendengarkan bahwa ada yang mengatakan begini, keputusan di Mahkamah Agung tentang gugatannya Pak Joni Allen dan kawan-kawan kepada MK itu tidak dikeluarkan atau ada yang menggunakan kata digantung. Ini saya sebagai masyarakat politik ya, saya mendengarkan itu. Digantung agar kemudian pihak AHY yang berada pada posisinya Pak Anies itu sebagai koalisi itu tidak bisa terlalu jauh melangkah apapun penerjemahan kita soal itu. Nah ini menjadi penting Pak. Jadi saya sebenarnya sudah mulai meninggalkan pertarungan antara kubu Pak AHY dan Pak Muldoko sudah sampai pada tahapan itu. Sebab kalau itu ternyata terjadi Pak Kodari, Prof Denny apalagi ya, dan saya seharusnya juga Pak Joni itu, ya kita harus bersama-sama agar kemudian kualitas demokrasi kita menjadi matang. Ini maka Bang Akbar Faisal harus mengundang hakim dari Mahkamah Agung untuk hadir di podcast ini. Atau alternatif lain, Bung Akbar kemudian mencari informasi dari seseorang yang sangat kredibel atau sangat A1 begitu untuk mendapatkan bocoran kan begitu kan? Enggak, gitu. itu soal putusan bro. Itu soal putusan. Iya. Maksud saya adalah kan begini, kalau ternyata ini sama aja, bukan cuma sekedar keputusan akhirnya, tetapi mengenai kapan keputusan itu akan diambil kan? Iya kan? Sebelum bicara siapa apa keputusannya kan, tapi kapan keputusan akan diambil. Betul. Seperti kasus judicial review sistem tertutup atau terbuka. Orang kan bukan cuma sekadar dalam tanda kutip mempertanyakan atau menebak mengenai hasil keputusannya, tetapi mengenai kapan timingnya. Betul. Selama ini kan selalu disampaikan atau banyak yang mengatakan ini kok MK lama banget mengambil keputusan. Kenapa nggak cepat-cepat mengambil keputusan? Walaupun pertanyaan seperti itu juga berlaku untuk kasus-kasus lainnya. Ya. Ada kasus-kasus yang dianggap terlalu cepat, ada yang dianggap terlalu lambat, walaupun ada juga yang rasanya dianggap pas-pas saja kan begitu. Jadi ya begini, kalau buat saya sih ruang diskusi itu memang harus diletakkan dalam sebuah kerangka normatif tertentu begitu. Karena kalau kita tidak bersepakat mengenai kerangka normatifnya, kita nggak akan pernah ketemu begitu. Artinya Anda mendukung Prof Denny mengeluarkan pernyataan itu yang sebenarnya tujuannya adalah menggagalkan kalau memang ternyata tertutup. Tadi penjelasannya kalau saya jadi Prof Denny, saya nggak akan seberani Prof Denny dengan mengatakan menurut informasi yang kredibel, menurut informasi A1 atau apapun juga, ini nanti keputusannya akan tertutup. Saya nggak berani karena saya walau menggunakan terminologi apapun juga, seolah-olah saya itu sudah tahu mengenai sesuatu yang di dalam. Padahal sesuatu yang di dalam itu jelas-jelas menurut undang-undang tidak boleh diketahui sebelum sampai pada waktunya, sebelum diumumkan begitu. Yeah. Dan oleh sebab itu juga makanya mungkin itu yang menjelaskan kenapa seorang Saldi Isra yang notabene itu sahabat akrabnya Bang Denny Indrayana, setahu saya nih ya. Dulu kalau ke Jakarta itu ya saya kalau ketemu Bang Saldi itu ada Bang Denny, ada Bang Saldi gitu. Tetapi kemudian sekarang mau melaporkan Bang Denny itu kepada asosiasi advokat begitu. Saya paling akan mengatakan ya bahwa ini keputusannya harusnya bersifat tertutup begitu, harusnya bersifat terbuka. Nggak boleh tertutup
begitu. Oh. Jadi menurut saya ya ada batasan normatif-normatif tertentu ya di mana kita itu bisa berbicara gitu loh. Nah, karena kalau kita keluar dari batasan normatif itu, maka kemudian dinamikanya akan menjadi lain dan akan menjadi berbeda begitu. Dan dalam konteks itu juga mengapa saya dengan berat hati mengatakan ya kita tunggu saja apa keputusan Mahkamah Agung gitu. Kalau saya yang ditanya nih, boleh nih pribadi ya. Ya. Kalau saya yang ditanya pribadi, saya akan berbeda dengan Bang Denny mengenai dinamika yang terjadi di Demokrat. Menurut saya, kalau mau pakai istilah pembegal nih ya, saya pinjam istilahnya Bang Denny, pembegal Demokrat itu Johnny Allen Marbun, bukan Muldoko gitu. Kenapa? Menurut yang saya tahu, yang bergerak itu Johnny Allen Marbun gitu ya, bukan Muldoko gitu. Nah, kenapa Pak Muldoko itu tidak bisa jadi pembegal Partai Demokrat? Karena Pak Muldoko itu menurut saya memiliki keterbatasan A, keterbatasan C, keterbatasan bukan kader, D. bukan pengurus ya? Iya, begini, saya udah punya pengalaman dengan beliau itu untuk urusan organisasi lain yang lebih kecil, organisasi yang lain yang lebih kecil. Beliau itu tidak punya apa ya, tidak punya dalam tanda kutip kapasitas lah untuk menggerakkan itu gitu loh. Tidak punya akses, apalagi untuk partai politik gitu ya. Saya saya berusaha mencoba menahan diri untuk menggunakan istilah yang lebih eksplisit lah kira-kira begitu ya. Iya. Tetapi kalau Bang Johnny Allen ya yang paling kecewa itu Bang Johnny, kemudian beliau ada di dalam orang-orang yang bergerak kemarin setahu saya itu Bang Johnny dan teman-temannya begitu. Sehingga kalaupun misalnya ada pembegal itu Johnny Allen Marbun, bukan Muldoko begitu. Nah, kalau saya yang ditanya pribadi ya gitu. Dan dalam konteks itu saya mau mengatakan ya kalau mau marahnya Johnny Allen, jangan Muldoko gitu. Mohon maaf, yang ngatur Muldoko itu Johnny Allen. Ya, ini nggak apa-apa di viral. Yang ngatur Muldoko itu Johnny Allen, bukan Muldoko ngatur Johnny Allen. Gitu. Ya. Nah, kalau saya masuk ke wilayah situ kan akhirnya kita beda pendapat lagi nanti. Saya menjadi pihak ketiga yang berbeda pendapat dengan Denny dan berbeda pendapat dengan Johnny Allen gitu. Saya nggak mau begitu gitu. Oke. Saya ke Prof Denny dulu. Prof, tentu saja kita punya keterbatasan waktu di sini ya. Soal itu tadi ya ini menarik nih karena Kodari mengeluarkan sebuah argumen baru bahwa sebenarnya pembegal itu bukan Johnny Allen. Jadi ya sudahlah nanti diselesaikan Bang Johnny dengan Pak Muldoko sendirilah. Saya mau ke Prof Denny menggunakan irisan dari ini bahwa sebenarnya ya menurut saya seorang politisi itu harus bersikap seperti Prof Denny. Dia harus mencari cara agar kemudian perhatian publik itu lari kepadanya dan seluruh isu yang dikeluarkan dari isi hati, isi pikirannya melalui narasinya itu menguasai ruang publik. Itu politisi menurut saya. Oke? Nah, pada bagian ini kemudian saya mau bertanya, kita harus memahami Prof Denny pada beberapa bulan terakhir ini sebagai apa? Sebagai seorang pengamat hukum tata negara, sebagai seorang pengacara atau sebagai politisi. Tadi saya sudah ungkapkan ya bahwa ini seharusnya politisi itu cemburu pada Prof Denny ya. Apalagi kan kita tahu bahwa Prof Denny sekarang akan menjadi caleg dari Partai Demokrat untuk Kalimantan Selatan gitu ya. Nah, agar kemudian menjadi fair permanen ini Prof, tolong jelaskan kepada kita harus memahami Anda sebagai apa sekarang. Agar kemudian masuk barang ini, kita menempatkannya pada format yang sebenarnya. Silakan. Bang, ya saya akan jawab itu. Saya akan gunakan waktu saya sedikit saja untuk mengomentari yang tadi sudah disampaikan. Sedikit aja, Bang. Silakan. 2 hal saja. Pertama, kalau kita bicara fakta, jadi tidak mundur ke belakang, fakta baru, yang diperlukan untuk menguji PK itu adanya legal standing. Legal standing daripada pemohon pengaju PK. Muldoko bukan orang Demokrat. Berbeda dengan tadi P3, Golkar, PKB, itu semua pertarungan internal. Ya. Pak JK benar pada saat mengatakan ini bukan internal, ini orang luar mau ngambil. Ibarat orang warga negara asing ingin duduk sebagai presiden, jadi warga negara Indonesia aja belum ini, 1 detik pun. Dan pada fakta yang kedua, Bang Akbar, PK Pak Johnny Allen tentang pemecatannya sudah ditolak PK, Bang. Ya. Jadi Johnny Allen tidak punya legal standing untuk bicara, ini fakta. Tidak punya legal standing untuk mengaku
bahwa beliau mewakili Demokrat. Tidak punya lagi standingnya. Dua orang ini menurut hukum eksternal daripada Demokrat, berbeda dengan Golkar, PKB, P3 yang tadi disampaikan oleh Pak Kodari. Yang kedua, saya berbeda. Yang membegal bukan Johnny Allen, Presiden Jokowi. Di mana-mana saya katakan, kalau orang mengatakan Muldoko yang membegal, bukan. Ini Presiden Jokowi membiarkan orang mencopet partai orang lain, membiarkan orang membegal partai orang lain. Bagaimana bisa dikatakan itu hak politik? Pembegalan itu kejahatan, pencopetan itu kejahatan, pembiaran itu artinya kesalahan, dan yang membegal berarti Presiden Jokowi. Sesimpel itu, dan itu bisa dibaca dengan berbagai langkah kenapa Presiden ingin hanya 2 capres. Saya tulis tuh Bang, pertemuan dengan seorang tokoh bangsa, beliau bilang cuap capres, dengan seorang pengusaha 2 capres, dan seterusnya. Jadi memang skenario-nya itu 2 capres. Tadi saya mendengarkan Pak Johnny Allen, jadi mudah-mudahan Pak Joni, dia nanti saya kasih kesempatan Pak Joni. Kita ke Prof Denny dulu. Baik, nah sekarang saya menjawab apa, Bang? Pertanyaan soal MK tadi. Kita ini hidup di ruang hampa atau di ruang yang sedang tidak normal. Bagaimana hukum kita ini pada saat bicara tambang, yaitu bara, nikel, bagaimana itu hukum sedemikian diobrak-abrik. Pada saat kita bicara sekarang, pada detik ini di Mahkamah Agung sedang berkeliaran mafia hukum yang kasusnya sedang berproses di KPK, dari Hakim Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, diakui berapa standar harganya, dan seterusnya. Pada saat kita bicara saat ini, kita punya Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi sedang menjalani hukuman tindak pidana korupsi di Lapas Sukamiskin. Kita baru selesai dengan skandal pengubahan putusan MK. Kita baru selesai dengan Ketua MK yang mengeluarkan kata belece, melanggar kode etik, dan seterusnya. Maka disitulah saya bertelepon dengan Prof. Jimli. Prof. Jimli mengatakan, Den, ini MK yang saya bangun makin rusak kalau begini. Saya bilang, Prof. Jimli, MK itu bukan rusak karena satu cuitan, tapi karena kualitas putusannya dan integritas hakimnya yang harusnya negarawan. Ya. Itu yang harusnya dijadikan patokan. Nih, karena itu, Bang Akbar, menurut saya meaningful participation yang dikatakan MK, partisipasi yang bermakna yang dikatakan MK pada saat menguji Undang-Undang Ciptaker dan lain-lain itu harus ditingkatkan dosisnya. Ya. Kalau tadi modelnya gaya normatif Bang Kodari, sahabat saya ingin tertutup, tidak terbuka, ya tidak akan ada dampak yang kemudian itu memberi pengaruh terhadap tujuan advokasi kita. Bang Akbar, saya ini tiap hari saat ini sedang punya perkara di MK. Yang kami lakukan bukan hanya menyampaikan permohonan, memberikan jawaban, menghadirkan ahli, bukan. Di luar itu kami membuat rilis setiap kali sidang. Saat ini kami sedang membantu warga Pulau Wawuni karena kasus nikel. Yang kami lakukan bukan hanya menyampaikan gugatan, menjawab replik duplik, menghadirkan saksi, kami menghadirkan juga rilis agar publik paham. Dosisnya tidak cukup, Bang. Hanya dengan berkata normatif dan kita aman. Kita harus menaikkan dosisnya, melihat bahwa mafia peradilan ini masih demikian rusak. Dan ini, Bang, concern saya sejak lama. Ya. Saya 30 April tahun 2000. Kenapa saya ingat? Karena angkanya 30.04.00. 30 April 2000 membuat Indonesian Court Monitoring karena diskusi kami di UGM mengidentifikasi yang merusak dunia hukum kita adalah mafia peradilan. Pada saat saya staf khusus, konsep yang sama saya ajukan ke Presiden SBY dan hadirlah Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Ketika hukum sekarang masih saja diperjualbelikan,
tidak cukup Bang, kita hanya bicara normatif. Harus ada dosis yang lebih. Karena itu, meskipun saya paham ada risiko disalahpahami, saya tetap lakukan Bang. Ya. Demi apa? Bukan demi politisi. Kalau demi politisi, kepentingan Bang. Saya masih ada akademisinya Bang. Kalau saya ditanya yang mana menguntungkan saya sebagai calon anggota legislatif Demokrat di Dapil 2 Kalimantan Selatan, yang menguntungkan sistem tertutup Bang. Saya nomor 1 Bang. Ya. Dan orang seperti saya yang Abang tahu persis logistiknya terbatas, itu tidak cukup hanya nomor 1 tanpa logistik dengan sistem terbuka. Karena yang menang adalah yang punya logistik. Abang paham, Abang sudah berapa kali maju. Orang seperti saya yang logistiknya terbatas, itu akan lebih diuntungkan jika yang diterapkan adalah sistem proporsional tertutup. Kenapa saya tidak mengambil itu sebagai politisi? Karena saya sebagai akademisi masih punya pemikiran rakyat 80% menurut survei indikator ingin terbuka, 8 dari 9 fraksi masih ingin terbuka, artinya mayoritas aspirasi ingin terbuka, dan tadi kalau tertutup ada risiko deadlock. Itu analisis akademisi saya. Bahwasanya kemudian ada laporan ke lembaga ke organisasi advokat, saya justru melihat itu harus diapresiasi dalam artian MK, sahabat saya Saldi dan kawan-kawan di sana lebih memilih tidak menggunakan tangan paksa negara dengan hukum pidana yang sebenarnya bisa juga mereka pilih, tapi mereka membuka ruang berarti bagi kebebasan berpikir berpendapat, menyampaikan pandangan, kontrol publik. Karena itu yang saya lakukan, public control and media control, public campaign and media campaign, untuk kemudian memberikan semacam guidance pengawalan kepada MK supaya memutuskan sistem proporsional terbuka. Jadi Bang, kalau Abang tanya, ya saya pada saat menulis itu sebenarnya lebih sebagai akademisi. Jadi akademisi saya tidak dalam posisi pada saat saya tidak berpikir saya kantor Demokrat atau kan menguntungkan kalau tertentu. Prof, tentu saja saya paham. Tapi kan ini forum saya harus mewakili pertanyaan publik ya. Itu tadi yang saya katakan. Bang. Jadi saya harus melanjutkan pertanyaan publik kepada itu dan Anda sudah menjawabnya. Saya kenal Anda. Ada beberapa pertanyaan ini saya sudah tahu jawabannya dari seorang Prof. Denny Indrayana, kita bersahabat. Tapi kan tentu saja saya harus menanyakan itu dan Anda pasti paham itu. Sebuah sikap yang harus kita hormati. Nah, sekarang saya ke Pak Joni Allen dulu supaya saya fair. Anda jangan sampai mengatakan, Akbar Faisal tidak fair. Saya harus berikan waktunya. Anda malah dapat 2 gugatan hari ini. Ya kan, gugatan dari Prof. Denny, bahkan juga dari Kodari. Silakan. Begini Pak Akbar. Pertama kan tadi kan dia diakui dia nomor 1 dari Kalsel. Kapan dia udah Demokrat? Kan boleh-boleh aja kan. Kapan dia di Demokrat? Dia kader Demokrat enggak? Kok bisa nomor 1? Oke. Yang kedua, 2020 dia tidak pernah menjawab 3 tahun yang lalu. Sebentar dulu, kau nanti jawab. Kartu anggota. Nah, jawab nanti, ya toh. Kamu tidak pernah menjawab bahwa pasal yang dirubah SBY adalah pasal keluarga di mana bapaknya adalah majelis tinggi. Apabila majelis tinggi meninggal diganti oleh anaknya AHY. Apabila AHY berkalangan tetap diganti oleh Ibas sebagai wakil ketua yang ditunjuk ketua majelis tinggi. Anda tidak pernah menjawab itu, sama kewenangan itu. Sementara Anda bilang Anda akademisi. Anda selalu berkelit. Yang berikutnya, PK saya adalah PK di mana dalam PAW, di mana pada saat itu dari mulai pengadilan negeri itu urusan partai, bukan ditolak, adalah NU. Karena itu urusan partai dan seterusnya sampai memperkuat PPK. Itu satu. Yang kedua, bahwa KLB dilakukan jauh sebelumnya. Saya masih anggota DPR. Sementara saya kemarin itu melalui kasasi sudah di PAW. Artinya apa? Jangan bicara bahwa saya deklarator terus sesuka-sukanya. Itulah yang saya bilang tadi. Bahwa Anda mengatakan tadi sebagai akademisi, juga politisi, tapi tidak fair. Tidak hanya membela di mana Anda mendapatkan sesuatu dari SBY pada saat hanya membela itu. Ya. Sementara saya juga
sangat dekat ke SBY 10 tahun jadi presiden. Ya, saya tidak bisa carmuk seperti Anda. Ya, saya jelas, ya, sesuatu yang saya tidak pas, paling tidak saya diam, saya tidak mau. Ya. Tahu Anda pada saat menjegal Anas, ya, menjegal Anas saya ditelepon. Mudah-mudahan SBY mengangkat ini supaya saya tidak boleh bicara. Seandainya saya tidak mau ditelepon, pasti saya bicara. Ajas praduga tak bersalah untuk Anas dibegal dari ketua umum menjadi wakil ketua presidium. Ya, Anda akademisi atau Anda politisi atau Anda orang carmuk untuk membalas budi membabi buta. Pak Joni, oke. Ya. Pertanyaan terakhir kepada Anda. Saya lagi-lagi harus mengembalikan pada format yang saya tanyakan tadi. Kalau kemudian saya tidak tahu sekali lagi apa putusan Mahkamah Agung. Kalau keputusannya mengatakan diterima berarti kan pasti Anda lanjut. Tetapi atas nama kedewasaan berpolitik saya mau tanya, kalau ternyata keputusan Mahkamah Agung mengatakan gugatan Anda ditolak, apakah Anda akan menghentikan ini untuk kemudian fokus pada hal lain yang agar demokrasi kita barangkali lebih kuat atau apa segala macam? Seperti itu Pak Joni. Pak Akbar, Anda tahu saya bidang organisasi, saya tahu betul. Saya taat ajas, taat hukum, dan taat keadilan. Ya. Apapun keadilan itu akan muncul. Dan tidak membuat berbalik-balik kata-kata atau membuat kata-kata diksi dan segala macam dengan analisis-analisis untuk membenarkan dirinya sendiri. Ya, itu kan jelas itu. Saya tahu resikonya. Makanya waktu saya pun ke Cikeas berdebat dengan SBY di rumahnya, yang moderatornya Beni Harman. Saya sampaikan apa adanya, dan saya siap akan semua resiko untuk kebenaran dari Sabang sampai Merauke. Karena memang betul, Anda tahu bahwa SBY bukan pendiri. SBY bukan pendiri. Istilah saya simbiose mutualistis. Bahwa Demokrat ada, SBY jadi presiden. SBY presiden, Demokrat besar. Tetapi selama presiden tidak memberikan apa-apa kepada Demokrat, kantornya aja nggak punya. Anda tahu itu. Baik. Nah, itu di situ fairnya, ya. Jadi supaya clear. Pak Joni, saya sambil mendengarkan Anda ini, saya membaca link berita ini. MA tolak PK Pak Joni Allen Demokrat otomatis illegal standing. Oke, kita udah selesaikan itu. Saya mencoba untuk fair. Sekarang saya ke Pak Kudari. Bro, soal begal Anda sudah bersikap tadi. Ini soal hal yang paling mendasar dalam demokrasi kita. Ini menyangkut dengan keberanian seorang Profesor Denny Indrayani bersikap yang sampai saya katakan tadi harusnya para politisi itu cemburu atau barangkali perlu belajar dari beliau karena dia mencoba memainkan dirinya dalam konteks politik ya. Saya akan tanyakan kepada dia tentang risikonya nantinya. Tapi kepada Anda pertanyaan ini. Apakah Prof. Denny perlu diganjar dengan pidana misalnya? Karena tadi kan kita tahu kan sudah ada beberapa ancaman tuh. Menyangkut dengan sikapnya itu. Sikap yang dinyatakannya banyak yang kontroversial dan bahkan katanya dianggap itu membocorkan rahasia negara. Apakah dia layak diganjar dengan pidana, Mas Kudari? Pertama sekarang ada nggak pasal pidana? Itu dia. Gitu. Itu dia. Kalau makanya pasal pidananya nggak ada ya nggak bisa. Begitu itu yang pertama. Yang kedua, memang Mas Denny ini, Bang Denny ini kan multi talenta kalau saya lihat. Ya. Berawal dari seorang akademisi, ya masih muda tapi sudah sangat terkenal, sangat fasih. Berbicara di publik, menulis, salah satu penulis bidang hukum di Kompas yang paling produktif begitu ya. Saya ingat karena pada fase-fase itu saya juga seorang penulis bidang politik. Kemudian juga seorang aktivis, ada fase di mana beliau menjadi seorang aktivis dan karena aktivismenya itu kemudian ya barangkali menarik perhatian Pak SBY lalu diajak masuk ke dalam pemerintahan sebagai seorang wamen ya. Dengan latar belakang akademisi dan aktivis dan pada hari ini ya beliau menjadi seorang calon anggota partai politik dan menjadi caleg dan ya harus saya tambahkan beliau ini pernah jadi calon gubernur walaupun waktu itu belum berhasil dan boleh jadi akan menjadi calon gubernur lagi di tahun 2024 yang akan datang gitu. Nah kalau tadi Bang Akbar mengatakan ya politisi harus jealous kepada Denny ya saya sepakat untuk itu
jarang-jarang seorang politisi bisa merebut atensi publik seluas Denny Indrayana begitu. Barangkali saingannya pada hari ini saya kira cuma Mahfud MD saja nih kalau bidang hukum ya. Gitu. Jadi ya kita melihat Bang Denny ini kalau saya pribadi ya memang melihat beliau sudah sebagai seorang politisi begitu dengan energi seorang aktivis dan tools seorang akademisi begitu. Ya, saya rumuskan lagi. Beliau seorang politisi dengan semangat seorang aktivis dan tools seorang akademisi. Nah, seorang politisi yang punya semangat aktivisme itu pasti punya energi lebih dan keberanian lebih seperti Bang Denny gitu. Ya kayak saya saja kan, kok dari gila ngomong 3 periode kan gitu kan. Iya, karena ada jiwa aktivisnya. Kalau akademi biasa atau peneliti biasa kayak teman-teman surveyor yang lain mana berani ngomong 3 periode kan begitu. Dan terus terang saya juga mengalami juga Kodari tangkap Kodari gitu kan. Pernah dilaporkan juga ke polisi gitu. Cuman kan tinggal pasalnya ada atau tidak gitu loh. Jadi terus terang saya ngomong ada pasalnya atau tidak itu pengalaman pribadi. Ada pasalnya begitu juga ada pasalnya yang nggak bisa diproses gitu loh. Ya jadi paling tantangan paling nyata menurut saya pada hari ini bagi Bang Denny karena beliau punya satu baju lagi yaitu baju advokat ya. Baju advokat. Nah, kelihatannya baju advokat ini yang mendapatkan tantangan yang cukup serius karena kabarnya Mahkamah Konstitusi akan melaporkan Bang Denny ke Mahkamah ke Asosiasi Advokasi. Nah, mungkin fase berikutnya yang akan kita lihat, yang akan menarik adalah apakah kemudian lembaga advokasi Asosiasi Advokat yang Denny Indrayana bergabung di dalamnya akan memproses itu dan katakanlah membuat semacam pengadilan atau klarifikasi atau apapun namanya sesuai dengan ADRT dan di titik itulah kita akan menanti putusan berikutnya ya. Putusan berikutnya yang kita tunggu-tunggu Pak Akbar adalah apakah Denny Indrayana bersalah atau tidak menurut Asosiasi Advokat Indonesia gitu. Ya, nanti saya akan berusaha mencari bocoran dari Asosiasi Advokat tersebut apakah Denny bersalah atau tidak. Dan kalau saya sudah dapat bocorannya nanti saya akan sharing dengan Bang Akbar supaya didiskusikan pada topik berikutnya. Oke, Mas Kodari, makasih. Nah, saya ke Prof Denny. Prof, pertanyaan itu saya ungkapkan ke Kodari tadi itu mengatakan apakah dia layak dipidana karena ini sikap saya supaya Anda paham. Saya tidak pernah setuju orang dipidana karena pikirannya. Bagaimana saya dulu berkelahi dengan sahabat kita Rocky Gerung menyangkut dengan apakah kitab suci itu adalah fiksi. Itu kemudian ada beberapa aparat penegak hukum mendatangi saya untuk mencari tahu soal itu dan saya jelaskan, tapi saya katakan Rocky sangat tidak layak dipidana karena pikirannya. Ini standing ini perlu saya sampaikan lebih dulu supaya Prof Denny dan masyarakat tahu bagaimana sikap kami di Akbar Faisal Unsensor. Prof Denny tidak layak untuk menerima risiko soal itu. Jadi meskipun saya bertanya nantinya apakah Prof Denny bersiap untuk menghadapi kemungkinan itu, tapi Anda sudah tahu standing kita di sini. Barangkali memang yang perlu kita pikirkan itu atau Anda jawab adalah apa yang dikatakan oleh Kodari tadi. Karena ini menyangkut dengan sebuah profesi di mana banyak aturan mainnya selain soal demokrasi semata. Soal misalnya apa Anda diancam untuk tidak lagi beracara di Mahkamah Konstitusi. Sementara setahu saya integriti itu banyak punya agenda di sana. Silakan Prof Denny. Ya, makasih Bang Faisal. Terkait dengan risiko hukum baik pidana maupun etika, ya itulah garis perjuangan kita ya Bang. Pada saat kita mengambil padar ini obat dosis yang lebih tinggi, bahkan juga high risk itu juga ada muncul higher risknya. Mudah-mudahan apa yang saya alami ini bisa membantulah memberikan sedikit ya derajat kebaikan sistem hukum kita. Saya coba akan jelaskan kenapa ini menjadi pilihan saya. Terbuka peluang untuk saya dipidanakan, iya, dan sudah ada yang melaporkan.
menjadi terlapor ini malah derajatnya lebih rendah karena sampai sekarang betul Pak Joni Allen saya masih tersangka sudah 8 tahun Bang Akbar sejak akhir Februari 2015 yang dikenal dengan payment gateway. Saya mengambil resiko Bang Akbar pada saat melihat bisnis proses pembuatan paspor itu macet, antrian dari subuh, Jakarta Selatan yang paling bagus, jam 5 sudah banyak, saya review. Salah satunya adalah model pembayaran. Saya cari caranya dan kemudian muncul istilah yang disebut dengan payment gateway. Pada saat itu berjalan, muncul ke saya, singkat aja supaya saya gambarkan singkat saja ini. Pak Denny, ini ada peraturan Menteri Keuangan baru keluar, kalau pembayaran online tidak boleh ada biaya administrasi. Saya bilang, baru keluar, iya. Kita ada biaya administrasi berapa? 5.000 Pak Denny. Yang manual yang sekarang sedang berproses, bayar berapa? 5.000 Bapak. Dilarang tidak? Tidak Bapak. Jadi pembayaran manual, antri berjam-jam, bayar 5.000, tidak dilarang, tidak ada aturannya. Pembayaran online tidak antri, lebih cepat, baru ada aturan keluar dan dilarang. Coba bayangkan. Apa yang saya lakukan? Saya bilang, ini nggak masuk akal. Oke, jalan terus, saya akan bicara dengan keuangan. Itu yang saya pilih, Bang. Saya mengambil risiko dan kemudian itulah yang diolah pada saat kami melakukan advokasi menolak salah satu calon Kapolri. Ya, Bambang Wijayanto ditersangkakan, Abraham Samad ditersangkakan, Novel Baswedan ditersangkakan, saya juga jadi tersangka. Sudah 8 tahun usianya. Jadi terlapor bagi saya justru derajatnya lebih rendah daripada sekarang posisi saya adalah tersangka. Mudah-mudahan tidak muncul tersangka kedua. Kenapa? Karena sama posisi kita, Bang. Saya juga pada saat memberikan advice kepada Presiden SBY dalam banyak kesempatan, waktu saya staf khusus Presiden, ataupun Wakil Menteri Hukum dan HAM, setiap ada ucapan, tindakan, kritik yang kemudian itu lewat batas sebenarnya, ada tobo dan lain-lain, kita selalu dalam posisi tidak mengambil langkah pidana. Kita menganggap, ya itulah risiko demokrasi. Sekali bebas sekali kadang-kadang begitu. Nah, kalau soal pidana kita tidak bisa melarang orang melaporkan, tapi saya mengapresiasi, satu sisi mengapresiasi MK. Ada dua apresiasi saya, Bang. Satu putusan ini jika dibandingkan dengan putusan perpanjangan pimpinan KPK, yang pimpinan KPK itu kacau balau. Saya bisa jelaskan panjang lebar. Tapi yang sistem proporsional terbuka ini lebih runtut, lebih mudah dibaca, satu persatu mematahkan argumentasi pemohon tentang konstitusionalitasnya, dalil-dalilnya dipatahkan, dan karenanya layak untuk diapresiasi sebagaimana layaknya putusan KPK dikritisi. Jadi kita fair saja, yang bagus kita apresiasi, yang menurut kita tidak bagus ya kita kritisi. Itu apresiasi pertama. Apresiasi kedua adalah rekan Saldi Isra MK itu mengatakan tidak melaporkan ke polisi, menempuh jalur melaporkan ke lembaga organisasi advokat. Menurut saya, lagi-lagi itu adalah satu langkah yang menarik dan mestinya juga diberikan ruang apresiasi karena tidak menggunakan tangan paksa negara untuk membungkam saya secara pidana, tetapi lebih memilih masuk ke wilayah etika. Tentu saya akan punya argumentasi bahwa pun tidak ada pelanggaran etika. Pada saat saya menyampaikan itu, saya tidak sedang menjalankan tugas profesi saya sebagai advokat. Saya tidak memegang surat kuasa dari pihak manapun terkait dengan perkara yang sedang bergulir di MK. Jadi saya tidak sedang melaksanakan tugas profesi saya sebagai lawyer dalam perkara itu. Saya tidak dalam posisi sebagai advokat. Oke lah, walaupun dilihat saya melaksanakan fungsi karena saya memang advokat, punya kantor di Jakarta dan juga di Melbourne, dan karenanya katanya juga akan dilaporkan ke Australia, itu hak Mahkamah Konstitusi. Kongres Advokat Indonesia, tempat saya bergabung, presidennya Pak Cucu Hernanto, saya di sana adalah salah satu vice president,
salah satu wakil presiden di DPP. Jadi nanti surat MK datang, tentu teman-teman yang akan mereview dan menyikapinya, karena saya pihak yang akan dilapor. Apa sikap teman-teman dan bagaimana, tentu saya tidak bisa jawab. Tetapi lagi-lagi risiko tentang itu bagi kantor dan lain-lain, ya tentu teman-teman juga dakdikduk, was-was. Tapi sedari awal saya katakan, inilah jalan perjuangan yang kita tempuh. Ya. Integriti bukan hanya menegakkan integritas moralitas. Integriti bukan hanya tempat kita mencari rezeki. Integriti adalah tempat kita berjuang menegakkan hukum yang adil. Menegakkan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Karena itu, kalau ada resiko-resiko perjuangan, itu harus kita hadapi dengan tegar. Dengan tentu menyampaikan argumentasi-argumentasi logika yang runtuh, yang mudah-mudahan itu kemudian berkontribusi kepada publik. Begini sebenarnya harusnya sistem hukum itu dibangun, begini sebenarnya cara berargumentasi hukum yang baik, sehingga hukum kita ke depan mudah-mudahan bisa lebih nyaman dilihat, karena yang hadir adalah pertarungan logika, kan pertarungan ya kata-kata, asal bunyi, cari muka, dan sejenis itu yang ya bagaimana ya mendengarnya. Menurut saya, mari kita bertarung logika, mari kita bertarung cara berpikir, berargumentasi yang sehat, sehingga yang kita perhadap-hadapkan adalah argumentasi, bukan menyerang pribadi-pribadi. Ya, Prof. Denny, tentu saja saya memberikan kesempatan pada Anda untuk menjelaskan banyak hal, sebab Anda juga mengatakan banyak hal. Tapi saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Tidak semua kita bersepakat, Prof. Anda tahu itu. Tidak semua kita bersepakat, tapi saya tidak merasa perlu untuk berhadapan-hadapan secara untuk saling menyakiti antara saya dengan Anda dalam perbedaan itu. Begitulah saya membangun persahabatan dengan Denny. Dan bukan cuma dengan Denny, dengan semuanya. Dengan semua teman-teman. Khusus kepada Mas Kodari, jangan asal ngomong saja, saya tunggu duriannya di Jakarta. Gak enak kalau dibawa ke sana. Saya justru sebaliknya mengundang abang ke sini. Kalau cuma dengar aja nggak fair nih. Abang ke sini. Kalau abang ke sini, saya layanin mau makan sampai berapa biji saya layanin. Tapi kalau dibawa ke sana nanti banyak dia. Dan tampaknya Pak Joni Allen tadi sudah keluar karena mungkin saja baterainya habis karena beliau berada di ruang di outdoor tadi. Sekali lagi Bapak-bapak, terima kasih telah menyiapkan waktu untuk ini. Saya memberikan kesempatan Anda berbicara banyak tadi agar kemudian narasi kita di ruang publik itu menjadi semakin matang. Para pemirsa, itu kita hari ini anak-anak Indonesia yang tadi diwakili oleh 4 orang bersama saya untuk saling bercakap. Tapi sekali lagi saya perlu menyampaikan pikiran kami, sikap kami di Akbar Faisal Unsensor bahwa pikiran tidak layak dipidana. Mari kita saling bercakap agar kemudian kebudayaan kita menjadi semakin tinggi. Kearifan kita menjadi semakin tajam. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.